Hai semuanya, selamat datang di Winnie the Pooh episode ke-13. Yeay! Ya, seperti yang kalian tahu, kemarin kita juga sempat bikin episode ke-12 yang kita upload di YouTube. Nah, kali ini kita juga akan upload di YouTube dan juga di podcast kita gitu, bisa di Spotify dan juga Apple Podcast. Sebelum aku mulai nih, if you guys like ini, kalau misalnya di Spotify boleh kasih 5 star gitu ya, so you can recommend our podcast to the other, dan banyak orang yang reach ke podcast kita gitu. Atau kalian sukanya dengan di YouTube juga ada di Winnie's Channel. Kita sekarang merambah ke semua lini, enggak deh. Ya, seperti biasa, ada aku dan juga Afafa yang akan bahas satu lagu, yang mana kalau kemarin seriesnya adalah lagu Korea, kalau sekarang berarti jadwalnya untuk lagu Indonesia. Jadi lagu apa, Pak, yang akan kita bahas hari ini, Pak? Oke, jadi hari ini kita bakal bahas lagunya Nadine Amizah yang judulnya Beranjak Dewasa. Yeay, siapa yang pengen dewasa? Enggak. Sebenarnya dulu kita pengen nggak sih? Pernah nggak sih dulu? Ini pasti semua orang pernah ngalamin. Misalnya dulu pas SMP, gue pengen cepet SMA deh gitu. Pengen cepet merasakan masa-masa remaja yang indah gitu. Pas SMA, aduh pengen cepet kuliah, bosen nih sekolah terus gitu. Pengen pakai baju bebas, pengen main, pengen kemana-mana gitu. Terus pas kuliah, aduh pengen cepet kerja deh gitu. Karena aduh males banget kuliah tugas gitu. Pas udah bekerja, aduh aku pengen balik lagi kecil. Itu ya sih. Ternyata menjadi dewasa tidak menyenangkan. Pas kecil aku pengen banget jadi kucing. Kucing. Gak enak banget. Dan dewasa tuh iya bener, kadang kan jadi pengen jadi kucing aja kan, daripada jadi kecil lagi, nanti ribet lagi. Jadi Kalau aku kucing jadi aja. batu aja sih. Udah itu yang Iya, kamu pernah bilang sih, Winnie tuh pengen jadi batu namanya Rocky. Karena dia nggak ngapa-ngapain, dilempar-lempar orang juga nggak kesakitan, nggak tahu. Tapi Winnie cerdas sih memilih batu. Tapi aku memilih menjadi angin, agak menyejukkan. Iu, tapi nggak berbentuk. No one's really know. Tidak bisa dipegang, tidak bisa ya nggak tahu deh. Ya, mungkin kan love language aku bukan physical touch ya, jadi aku nggak butuh dipegang. Oh my god. Oke, boleh kalian kalau misalnya bisa jadi satu benda atau jadi satu hal, kalian pengen jadi apa, boleh tulis di kolom komentar, karena menurutku itu menggambarkan bagaimana kita pengen menjalani kehidupan gitu. Kalau aku pengen nggak ngapa-ngapain. I'm just sit and then not doing anything. Kalau Fafa pengennya berkelana ya, angin. Iya sih, tetap ya pecinta alam ya, berkeliling-kelilingi alam Indonesia ya. Kita ngaco. Oke. Ya, jadi mungkin sedikit brief gitu ya, Fa, ya, lagu Nadine itu. Jadi lagu Beranjak Dewasa itu tuh lagu kelima dari album dia yang ulang tahun kalau nggak salah gitu. Jadi intinya kalau lagu ini tuh ngejelasin bahwa dia sudah di masa melesaikan fase remajanya dan masuk ke usia dewasa gitu. Makanya judulnya Beranjak Dewasa gitu. Nah, gimana liriknya dan bagaimana menurut kita interpretasinya gitu ya, dan juga bagaimana kita melihat sebuah liriknya dalam lagu ini, kita langsung saja ke musiknya. Oke, sekarang DJ Afafun putar lagunya ya. Ntar. Oke. Udah? Dah. Belum. 1, 2. Pada akhirnya ini semua hanya Mau lagi nggak? Apa udah? Sampai ini kali ya. Pada akhirnya ini semuanya lah permulaan, dua bait lagi berarti. Oke, good. Oke. Jadi liriknya itu
Siapa nih yang host? Gak apa kamu apa? Oke, jadi Cici dulu ya kasih perspektif tentang lirik ini. Ya. Jadi tuh liriknya tuh pertama, pada akhirnya ini semua hanyalah permulaan. Terus lagi pada akhirnya kami semua berkawan dengan sebentar. Oke. Aku dulu apa Ava dulu? Kamu dulu, Pak. Apa aku? Cok, kamu dulu deh. Aku deh. Ya deh. Kalau aku sih ngelihatnya yang simple aja ya. Karena jujur aku tahu lagu ini itu aku nggak begitu tahu banget lagunya si Dek Nadine gitu ya. Karena dia lebih kecil dari kita ya. Si Nadine ini karena aku nggak begitu ngikutin. Tapi suatu ketika jadi ruanganku di sebelah ruanganku kan ada ruangan lagi nih. Nah, dia itu ngidupin lagu Beranjak Dewasa gitu. Terus aku lewat pas dia refnya, terus kayak kita beranjak dewasa, kayak liriknya kayaknya nadanya bagus. Terus aku tanyain, oh lagunya ini, oh tentang beranjak dewasa, wah bagus ya gitu. Itulah pertama kali aku mengetahui lagu ini gitu. Jadi bukan karena aku memang mengikuti ya, tapi karena aku lewat, kok lagunya bagus gitu. Jadi aku memahaminya mungkin nggak sedalam kamu mungkin ya. Kenapa aku? Kalau aku, ini lirik pertama kan pada akhirnya ini semua hanyalah permulaan, pada akhirnya kami semua berkawan dengan sebentar. Kamu ngerasa nggak sih kata pada akhirnya itu sering digunakan untuk kita yang ya udahlah pada akhirnya gitu. Ya udahlah pada akhirnya gitu. Itu sering nggak sih kita gunain untuk kayak menyimpulkan sesuatu gitu nggak sih, sering nggak gitu? Iya sering, betul. Ya udahlah pada akhirnya gitu. Nah di sini tuh aku menangkapnya adalah ya kalau beranjak dewasa gitu ya, mungkin orang-orang juga pada tahu kalau misalnya ya semakin dewasa, semakin teman kita nggak banyak. Of course I feel bad right now. Kayak dulu tuh kita kayak punya banyak teman gitu loh, kayak teman ini sampai sekarang jadinya udah seleksi alam aja gitu, dan pada akhirnya kita akan fokus ke orang-orang yang benar-benar menurut kita worth it untuk dikasih attention gitu, atau dikasih yang dikasih perhatian gitu ya, karena ya not everyone bisa jadi friends and teman dan sahabat tuh kayaknya beda gitu ya gitu. Jadi gitu aku nangkepnya di situ, pada akhirnya ini tuh kita bertemannya ya udah pada akhirnya kita akan fokus sama kehidupan kita masing-masing di dewasa ini. Kemudian dan masa dewasa itu bukan fase di mana kita sudah berada di suatu titik yang tinggi gitu. Itu fase di mana emang itu baru permulaan doang. You just start gitu loh. Jadi semuanya tuh akan terasa, oh my god ini jet lag banget rasanya, kok kayak begini, kok banyak banget yang harus dipikirin gitu. Makanya ini semua adalah permulaan, dan pada akhirnya ya teman-teman kita ya akan tersisih gitu, yang benar-benar teman dan yang benar-benar worth it untuk kita perjuangkan, kita akan tahu pada akhirnya gitu menurutku. And how do you think? Oke, jadi tadi kamu bilang temennya itu seleksi alam sehingga ternyata cuma sebentar ya, pertemanannya tuh tidak long life sampai kita mati lagi kayak gitu ya. Mati lagi, pernah mati berapa kali lu? Pernah mati. Ingat nasi ya. Iya. Ya, yang apa-apa. Oke. Aduh, kayak jawabanku template ya, sama ya. Kalau menurutku, iya sih, kita tuh kayak, kalau aku ngerasanya kita baru benar-benar hidup tuh ya pas dewasa ini. Lebih spesifik lagi saat kita mulai hidup sendiri. Contohnya kayak ngekos ini. Aku ngerasa semenjak aku ngekos tuh aku baru benar-benar hidup. Kayak aku tuh gak punya banyak waktu untuk mikirin hal-hal gak penting. Karena untuk ngurus diri sendiri aja tuh 24 jam ternyata pas-pasan gitu. Pas-pasan, maksudnya ngepres gitu kan ya. Waktunya benar-benar ya cukup gitu kan. Kayak gak bersisa banyak untuk hal-hal tidak penting. Untungnya seperti itu gitu loh. Untungnya waktu yang kita miliki selama 24 jam itu terfokus untuk diri kita, untuk memenuhi kebutuhan diri kita yang emang bener-bener kalau menurutku masih kebutuhan yang primer, nggak yang neko-neko gitu, kayak misalkan bangun, minum, terus nyurusin cucian, cari makan, olahraga. Jadi aku baru ngerasa bener-bener hidup tuh sekarang semenjak ngekos. Kalau Benny mungkin udah mulai hidup dari tahun 2016 ya. Jadi dia udah ya. lebih hidup. Iya, ternyata tuh dulu kita mikir, iya aku dia ngomong. Dulu tuh kita mikir kayak nggak bayar.
kita mikir kalau misalnya kayaknya ngekos tuh bakalan enak sih, kita bisa ngurus diri kita sendiri gitu, kita bisa bebas ngelakuin apapun sendiri gitu, but that's selalu ada konsekuensi after that-nya gitu, karena mengurus diri sendiri itu ya memang mulai dari kalau misalnya dulu kita di rumah, kalau misalnya nyuci, kita bisa nyuci di mesin cuci, of course kayak gitu misal gitu. Atau misalnya cuci piring itu misalnya dibantu, atau misalnya hari ini siapa yang nyuci, hari ini misalnya nyuci piring. Jadi itu ada yang, maksudnya ada pembagian beban kerja gitu. Kemudian beres-beres dan lain sebagainya itu kadang nggak mesti kita sendiri. Terus semuanya nggak mesti sendiri gitu kan. Sekarang kan harus kita yang mikir sendiri. Oh, gue bangun jam berapa? Oh, bangun itu harus beres-beresin tempat tidur, harus beresin meja, terus kemudian cuci baju, cuci piring, terus dan sebagainya, yang pada akhirnya kita sadar bahwa waktu untuk diri kita aja tuh udah habis gitu, nggak ada waktu untuk think about something yang not really necessary gitu loh. Necessary. Yes. Iya, iya, Gitu. betul, tadi itu maksud aku. Benar-benar. Ya, seru kok. Karena bener-bener pendewasaan banget mikir kayak, aduh mampus tadi waktu sarapan boros gak ya? Terus siangnya mau makan apa untuk mengimbangi yang boros tadi? Bener. Makan Kan apa? kayak gitu. Iya. Makan apa aja tuh bingung loh. Aku tuh yang kayak di fase yang kayak, aduh aku bingung. Aku udah belanja. Aku tinggal masak doang gitu, tapi kayak aduh malas, bingung. Terus kayak ya udah jadinya GoFood. Terus aku tipe yang kalau nge-GoFood jadi kita berani ya, maksudnya pesan makanan itu tuh bisa setengah jam sendiri gitu. Jadi kalau misalnya setengah Mikir jamnya deh. dikalkulasikan buat masak itu udah selesai. Gitu kayak ya gitulah Oke. ya kita gitu. Aku suka kayak gitu. Jadi kayak ya apalagi weekend tuh kan kita lagi kayak pengen tidur, nonton Netflix dan lain-lain gitu kan, tapi ya itu kayak males buat bergerak gitu loh pada akhirnya lagi. Ya ini jadi cerita ya. Ada akhirnya, iya. Tapi Benar-benar. ngomong-ngomong masalah teman nih ya, bagaimana menurut kamu Pak akhir-akhir ini about friends gitu, karena jujurly gitu ya, menurutku making friends in our age itu not that easy waktu kita pas kayak waktu awal-awal kuliah gitu loh. Misal awal kuliah awal SMA itu maybe kita bisa kayak being a nice friends, like say hi gitu. Tapi right now tuh kayak udah kayak aduh I don't have time, I don't have energy to like just say hi, or kayak untuk bilang hi ke strangers yang we wanna make friends with you gitu. Tapi ya di umur-umurku tuh kan rasanya kayak aduh I don't have time gitu for that gitu, dan I would rather to ya sendiri gitu. Menurutku ya, menurut kamu gimana? How do you think? Sebetulnya dari cerita kamu tuh bisa aku bayangin sih, karena yang kamu hadapi adalah lingkungan kerja, yang mana memang ada yang bilang kalau di tempat kerja itu bukan untuk cari temen, dan emang orang-orang di situ tuh bukan temen lo gitu loh. Maksudnya kayak, ya rekan aja selama di kerjaan, tapi agak sulit untuk dijadikan temen yang bisa nemenin kita mau kemana, kita ngerasain apa, itu emang nggak mudah, katanya gitu. Dan ternyata bener ya, Ci, ya? Iya, Karena tapi emang lebih nggak ada energi gitu ya? Atau iya, gimana? katanya gini sih. Dulu tuh aku diingetin adalah kalau kamu bekerja misalnya janganlah bahas, maksudnya janganlah ngekos atau tinggal bersama dengan teman kerjamu gitu, karena kalau kamu lihat muka dia, walaupun kita nggak bahas gitu ya, we have a promise untuk nggak bahas kerjaan kalau di kos gitu, tapi lihat muka dia tuh kita inget, oh deadline gue nih, oh ini gitu nggak sih gitu. Jadi ya kadang bikin kita tuh nggak begitu able untuk telling everything, because kita punya hubungan yang profesional gitu, sometimes gitu sulit untuk memisahkan professional thing dengan teman gitu. Padahal sebenarnya kita punya intensi untuk berteman gitu, maksudnya kita sebenarnya teman gitu, tapi karena adanya relasi pekerjaan gitu, jadi ya it's not that kita jadi nggak segenuine itu, nggak seluas itu untuk berbicara menurutku. Gitu sih. Oke, jadi gitu ya penjelasannya, karena emang ada hubungan profesional, jadi perlu ada batasan-batasan, dan ternyata itu malah akhirnya ngebuat kita memang tidak bisa seluasa itu. Benar, of course. Oke, aku ngerti sekarang. Kalau itu termasuk hal yang aku khawatirin sebenarnya kalau buat aku di umur-umur sekarang. Aku takut banget loh temennya tuh berkurang. Karena udah kebiasa selalu ada temen. Maksudnya gimana? Kayak tiap weekend tuh pasti ada temen gitu. Aku takut suatu ketika temenku udah pada nikah semua, atau mereka udah berkarir di luar kota di mana, habis itu aku weekend ngapain sama siapa, kayak gitu loh. Itu yang aku takutin, bener-bener
itu yang aku takutin sekarang. Just like me right now. Karena teman-teman Sana. kuliahku udah pada nggak ada di sini gitu. Dulu awal-awal Januari masih ada teman-teman angkatan kita yang masih di Tembalang gitu ya. Aku masih bisa di Semarang, masih bisa catch up lah gitu. Tapi udah bulan-bulan pertengahan, Juni, Juli, and then they're all udah lulus, udah wisuda gitu. Terus udah yang kerja kemana-mana gitu. Terus ya udah, ya aku weekendnya sama 1 atau 2 orang, atau kayak ya udah kita bikin podcast atau doing something like this, and then ya gitu. Sometimes kayak mikir why I look so lonely gitu kan. Tapi kalau aku take time juga untuk, kadang aku mikir kalau misalnya aku selalu spend weekend with someone gitu ya, I don't have time to kayak istirahat gitu-gitu loh, karena I need to like watch Netflix dari pagi sampai sore gitu, kayak yang kayak orang gila gitu loh, kayak gitu. I need time for that gitu menurutku. Gitu. Jadi ya ada side-nya, good things-nya, tapi nggak juga gitu. Dan dulu tuh nggak bisa yang kayak gini loh. Kalau sekarang ya, kalau dulu ya kita bisa kayak ayo pergi, ayo gitu. Sekarang tuh nggak bisa kayak gitu, kayak we should make harus bikin janji dulu lah, harus janjian dulu lah. Bahkan kalau udah janjian pun bisa jadi batal gitu loh, kayak ya gitulah. Kita ya pada akhirnya kita ngurus diri kita sendiri. Benar-benar. Kayak cuma diri sendiri yang nggak bakal kemana-mana. Terima kasih ya, Fafa. Again. Itu ya, setiap episode kayaknya itu deh. Iya. That's a good thing. Oke, kita bahas ini lama banget. Next. Oke. Kita putar 1, 2, 3. Oke, Ci. Siapa nih, aku apa kamu? Tersentak tertawa. Oh, kamu apa? aja deh. Aku bacain lirik aja. Kamu hari ini host, ya kan? Host ya, oke. Berbaring tersentak tertawa, tertawa dengan air mata, mengingat bodohnya dunia dan kita yang masih saja berusaha. Berbaring tersentak tertawa, gimana nih? Aku tuh mikirnya lebih ke bagian ini. Mengingat bodohnya dunia. Pernah nggak sih? Ini kayak bego-begonya kita ya. Pernah nggak sih? Sometimes kita mikir kayak this world is already like this gitu. Dunia kita tuh udah kayak gini dengan segala kekejamannya, dengan skala kerusuhannya, dengan skala kebodohannya gitu. Karena kita mikir kayak bodohnya dunia, termasuk kita bagian dari dunia itu gitu kan sih, kayak anjir bodoh banget gue. Dan kita yang masih saja berusaha gitu, maksudnya kita udah tahu kalau dunia tuh bakalan end up kayak gini, dan kita masih kayak trying to be apa yang sebenarnya not make sense aja, atau kayak apaan sih lo usahanya kayak gitu, ngapain sih gitu, nggak penting banget gitu lah. Jadi mengingat masa-masa kita yang dulu yang sebenarnya itu waste time gitu lah, bodohnya dunia karena kita bagian dari part the dunia itu, dunia itu gitu loh. Jadi aduh bodohnya dunia dan gue gitu. Ya gitu deh menurutku ya gitu. Kayak karena kan di sini berbaring tersentak tertawa dengan air mata gitu. Jadi ya zaman-zaman dulu yang kita kayak bego-bego gitu. Terus kayak aduh gue pernah main ini, pernah ngelakuin ini, yang kayak kalau diinget di masa sekarang itu kayak bego banget gitu, kayak stupidity gitu menurutku. Oke. Tapi kita bagian dari kebodohan itu. Iya, karena kita bagian dari dunia itu. Tertawa dengan air mata. Pernah nggak sih, Wen, kamu kayak gitu, tertawa tapi nangis juga, atau sebaliknya nangis sampai ketawa? Oh, sebaliknya mungkin pernah. Tapi kalau tertawa sambil nangis tuh enggak sih. Kalau aku nangis tapi ketawa gitu. Oh, nggak sih, kayak psikopat banget gue ya. Oke. Tapi kalau What happened? I don't wanna tell in here. Oke.
Oke. Aduh, tapi iya sama sih mengingat maksudnya aku tuh sedih melihat suatu kondisi dalam hidupku gitu atau satu peristiwa yang pernah aku alami, tapi sometimes aku kayak tapi it's a stupid things gitu loh. Stupid, menyedihkan tapi juga worth it untuk diketawain gitu kayak bego banget sih lo gitu tapi kayak gitu Oke. karena Ya benar, manusia pernah apa gimana? Kamu dulu deh. karena kayaknya kalau nangis terus ketawa itu konsep itu dengan nangis terus ketawa dengan ketawa sambil nangis menurutku tuh beda gitu loh. Tahu gak sih? Kalau ketawa sambil nangis itu terharu. Kalau nangis sambil ketawa itu kayak kebodohan yang lo ketawain gitu. Menurutku gitu. Atau saking ngerasa bodohnya ngapain nangisin hal itu, akhirnya kita ketawa. Bener. Kayak ngapain kamu nangis, aku tetap nangis, tapi ketawa. Bener. Iya. Seru sih. Aku cukup sering sih ya, beberapa tahun lalu tuh cukup sering gitu. Merasa bego sendiri ngapain nangisin itu, tapi iya pengen nangis, merasa perlu nangis. Iya, bener. Iya. Tapi ya udah lucu aja gitu, kayak lucu sih lo nangis gitu. Tapi ya udah gitu. Ya namanya hidup ya, namanya hidup pada akhirnya. Pada akhirnya. Aduh, kayaknya highlight hari ini pada akhirnya. Pada akhirnya. Nanti entah di umur berapa, tapi pasti pernah deh sekali dalam hidup ngerasain kayak gini. Nangis, tapi sampai ketawa gara-gara lucu aja ngapain harus nangis. Tapi pengen nangis, tapi lucu lo ngapain nangis gitu. Pasti lucunya itu bukan kayak lucu yang kayak, lucu lo bukan, tapi kayak lucu yang bego gitu loh. Iya, kayak lucu banget sih gitu aja. Itu seru sih. Itu benar-benar puncak di mana kayak ya udah bentar lagi kelar hidup lo maksudnya. Kan maksudnya enggak. Puncak di mana kita pada akhirnya ya udah berserah gitu. Ya udahlah gitu kayak. Berserah. Dunia ini emang harus diketawain aja gitu. Bodohnya dunia ini gitu. Udah awal mulai dari proses untuk ikhlas, jadi agak gila dikit, tapi bisa sembuh kok. Habis itu legowo kok. Iya, legowo. What is legowo in Indonesia? Aduh mampus loh, nggak tahu lagi. Ya berbesar hati, berbesar gitu hati ya, ikhlas. Terus juga ya emang ada yang bilang juga kan kalau sesuatu tuh di masa lalu tuh it's a tragedy, tapi pas sekarang jadi cuman komedi doang, kayak pada akhirnya semua lucu, pada akhirnya semua kayak lewat loh, bisa loh gitu. Karena emang dulu tragic gitu. Iya, karena waktu ya akan tetap berjalan and you keep moving on. Iya. Dan kita lebih kuat setiap harinya. Jadi kayak gitu aja lu nangis. Tapi pengen nangis. Semangat dia suka nangis. Aku juga pernah. Oke. Jadi buat teman-teman yang buat yang ini sebenarnya kita sambil cerita dan kalian bisa refleksi juga sih sebenarnya it can happen to everyone gitu dan it's something yang normal untuk terjadi. Because kita manusia nggak sempurna, we make mistake and then we love it. We love it. Iya. Ya. Love and love it. Love and orang love. Kita love and whatever. Tapi intinya ya udah itu bagian dari diri kita. Ya terima lah ya. Pernah konyol, pernah apa it's okay. Kui, kita cheers. Oke. Itu kan mati lebih cepat. Aduh. Gimana nih? Kalau kita aku beranjak dewasa. Oh iya. Lanjut. langsung aja aku ya. Langsung aja. Kalau aku tawanya dengerin liriknya ini mati lebih cepat itu kayak oh iya ya kalau kita ulang tahun emang kita mati lebih cepat gitu nggak sih? Ya kan? Aku mikirnya awalnya gitu. Terus kalau ada yang ulang tahun, terus aku biasanya ucapin happy birthday, mati lebih cepat gitu.
Suka nih yang gini-gini nih. Karena Yang gelap-gelap gini suka nih aku. maksudnya bertambah usia, which is mean usia yang kita habiskan itu yang bertambah maksudnya, tapi usia yang tersisa kan nggak bertambah maksudnya gitu loh. Jadi kan maksudnya pemahaman kita selama ini kan berpikir bahwa bertambah usianya yang bertambah, bukan berarti usia yang tersisa itu berkurang, yang bertambah itu usia yang kita habiskan gitu loh. Matematika banget ya. Benar. Betulnya mbaknya lucu. Terus, ayo kita cobain dulu mbaknya 1, 2, 3. Iya. Maaf ya mbak. Tapi itu emang benar makin mendekati kematian. Makin mendekati kematian. 1 menit lagi makin mendekati kematian. 1 menit lagi. Ya, emang ingat mati ya. Terus di liriknya dia bilang gini kan, kita beranjak dewasa jauh terburu seharusnya, bagai bintang yang jatuh jauh terburu waktu. Nah, kalau misalnya beranjak dewasa ini kayak lagu yang kemarin gitu loh, jauh terburu seharusnya. Kayak mirip sama lirik yang lagu yang kemarin, karena dia kayak bilang kita tuh terlalu cepat dewasa gitu. Nah, kalau ini tuh kita beranjak dewasa jauh terburu seharusnya. Mungkin dia maksud adalah karena gini, fase dewasa itu kan sebelum dewasa ada remaja ya gitu, dimana memang perpindahannya itu tuh cukup ya bisa dibilang cukup drastis lah gitu, makanya dibilang jauh terburu seharusnya gitu. Kayak bintang yang jatuh jauh terburu waktu, jadi kayak buru-buru gitu loh, bintangnya tuh kayak zeng jauh terburu waktu. Dan aku setelah membaca liriknya, mati lebih cepat itu tuh mati bintangnya itu gitu loh, maksudnya bersinarnya itu cepat gitu loh, kayak gitu. Even kita gitu, kalau saya tuh buru-buru gitu ya, kadang kita pernah mikir kayak orang nggak nyambung deh kalau ngomong kayak gitu. Kalau aku jadi nggak nyambung rasanya. Pokoknya kalau misalnya kita terburu-buru, ya emang sinarnya mungkin terang gitu, tapi matinya juga lebih cepat gitu loh. Atau kalau misalnya kita nggak terlalu cepat, kalau misalnya nggak terlalu cepat kan biasanya kayak redup, tapi kan bertahan lama ya gitu. Paham nggak maksudku? Paham dong, masa aku nggak paham sih? Gitu. Sama-sama konyol. Okay. Jadi kayak jauh terburu waktu, jadi makanya matinya lebih cepat sih cahayanya, even kayak maybe our life gitu, kayak ya sinarnya cepat mati gitu. Jadi ya jauh terburu seharusnya, tapi aku nggak tahu ya konteks jauh terburu seharusnya ini itu standarnya gimana gitu. Maksudnya apakah just feelings that kalau kita ngerasa bahwa aduh terburu-buru banget nih gitu, atau gimana, tapi ya gimana menurut kamu, Pak? Nggak tahu, aku lempar kamu. Karena saya dulu pembalap ya, jadi kayak terburu-buru, memang anaknya cepat gitu ya. Ya iya, terburu seharusnya tuh mungkin balik lagi kayak di pikiran kita waktu kecil. Dewasa tuh asik gitu, kita bisa doing anything that we want gitu kan, mau ini, mau itu. Tapi ternyata nggak seenak itu flow-nya gitu lah, nggak sebisa sesantai itu ternyata. Banyak hal yang harus dikejar gitu. Kayak sekedar kita ini aja makan tuh kita harus cepat gitu kan, karena habis itu kita harus melakukan hal lain. Aku mikir orang kerja istirahat cuma 1 jam tuh gimana gitu loh. Apakah itu cukup gitu untuk istirahatin badan, makan, sholat segala macam, ke toilet segala macam atau apapun. Aku rasa itu bentar banget. Tapi kita harus dalam waktu 1 jam terus beres semua kebutuhan fisiologis terpenuhi dan kita kerja lagi. Kayak gitu. Jadi aku mikir kayak ternyata tuh nggak bisa pelan-pelan, semua tuh seolah-olah tuh hidup kita tuh udah ini ya, perharinya tuh udah diatur gitu. Pokoknya kita makan cuma bisa segini menit, terus gini, kayak nggak bisa seenak-enak kita gitu loh. Kayak kita tuh harus sharing our time, waktu kita tuh dibagi untuk kepentingan orang lain, kepentingan kita, tapi tidak atas kehendak kita, gimana ya? Gitu deh, aku rasanya kayak gitu sih. Semua tuh berlalu cepet banget gitu. Bahkan kayak ini aku libur ya, aduh aku emosi banget. Ini aku tuh libur, tapi aku juga masih ada deadline laporan. Jadi waktuku tuh harus aku bagi dengan memenuhi tanggung jawab itu. Ya walaupun berarti untuk aku juga, cuman kayak otonominya tidak sepenuhnya di aku gitu loh. Libur ini tuh kayak gitu. Kok aku lebay banget ceritanya gitu deh. Tapi ini berhubungan sama ini. Jadi dulu tuh kayaknya aku pernah bahas tentang mediocre. Kamu tahu mediocre nggak? Mediocre apa? Jadi ya pokoknya itulah. Jadi bahasanya itu terkait toxic productivity gitu. Everything kayak kita kadang bukan toxic productivity.
hustle culture, iya bener hustle culture. Hasil kacau, iya. Ya kita kan apalagi di kita ya, maksudnya Indonesia apalagi masa pandemi gitu, yang everything kayak we have to be productive gitu, kayak apa-apa terus produktif gitu. Dan dengan semua jam kita harus bisa, emang bagus sih. Kadang aku suka misalnya kalau misalnya aku lagi low motivation gitu, aku suka nonton orang yang dia tuh bisa memanfaatkan waktunya secara baik gitu kan, yang produktif banget, sambil apa dia bisa sambil apa gitu ya. Jadi kadang aku mikir kayak that's a good things, tapi ya seberjalannya gitu aku pernah mencoba untuk kayak kayaknya aku jadi santai aja deh gitu, santai aja, atau tapi ternyata nggak match gitu. Terus aku pengen se-rush itu dia harus produktif deh, harus bisa ini deh gitu, tapi padahalnya nggak cocok sama aku juga gitu. Dan yang mau aku tekankan adalah gitu, budaya ini atau masalah ini tuh sebenarnya kita punya waktu masing-masing untuk mengaturnya gitu loh. Kadang kita tertekan oleh, apalagi beranjak dewasa ya, kita tertekan oleh semua tekanan kayak you have to be like that, like this, ya kamu harus achieve ini dan lain sebagainya gitu. Dan padahal sebenarnya yang punya kontrol itu kita, dan kenapa kita harus mengontrol, kita yang punya kontrol tapi ekspektasinya dari luar gitu, atau kayak tekanannya dari luar gitu. Jadi ya menurutku as long as you do something karena keinginan sendiri atau kayak kebutuhan sendiri gitu ya, butuh ya sendiri gitu, dan and you want it, pengen banget ngelakuin itu, ya udah gitu. Maksudku standar toksik ataupun santai gitu itu tergantung kepada kebutuhan dan keinginan kamu gitu. As long as itu bukan keinginan orang lain dan kamu tidak terganggu gitu, tidak terbebani begitu. Bu nggak omonganku. Tapi iya benar, berarti balik lagi emang kita harus mengenal diri kita lagi, fokus on ourselves aja gitu kan, karena kalau kita ngikutin orang lain nggak ada habisnya. Kalau kita secepat-cepat itu yang ada kita dapetnya capek doang, ngos-ngosan gitu kan. Jadi, dan ngos-ngosan di usia segini, ngos-ngosan dalam arti nggak ngos-ngosan, maksudnya iya ngos-ngosan tapi nggak ngos-ngosan, gimana sih? Ayo. Ya gimana ya? Ya lelah secara mental gitu, pikiran. Maksudku tuh ngos-ngosan tuh itu gitu. Itu sangat tidak, kalau bisa nggak usah gitu loh. Kalau bisa hindarilah, karena kita butuh hal itu, kita butuh energi itu, energi untuk mikir, untuk ngerasain yang benar-benar aja. Itu untuk hal lain lagi masih banyak yang harus dikerjakan. Aduh, pusing nih. Habis makan jadi bego nih. Enggak, aku tuh habis baca buku. Mana ya bukunya? Jadi tuh di satu judul headline-nya itu adalah selalu sisakan waktu. Pokoknya kamu harus intinya adalah judulnya adalah sisakan waktumu untuk hal lain gitu kan. Pokoknya kayak gitu deh judulnya. Intinya adalah di bagian itu adalah ceritanya adalah dia itu sangat menyukai berjalan kaki, ceritanya gitu. Dia jalan kaki nih pas 1 minggu gitu kan, jalan kaki kayak hiking gitu. Terus saking dia sukanya berjalan, dia kayak ya udah keep going gitu. Keep going jalan terus sampai di satu tempat dia kayak sudah malam gitu ya, terus kayak tempatnya udah jauh banget, nggak ada tempat apa-apa gitu kan. Padahal selama dia berjalan itu dia sangat menikmati nih perjalanannya gitu ya, sangat menikmati perjalanannya dia berjalan. Terus sampai di satu ketika dia sudah malam gitu ya, malam kan kayaknya udah habis ya hari ya gitu. Habis itu dia baru selesai gitu, udah habis nih energinya gitu, udah habis energinya untuk berjalan. Terus dia baru mikir, oh ya mau balik, tapi mau balik itu nggak ada bus, nggak ada apa-apa, dan sulit untuk pulang gitu, dan tempat makan, tempat nginep tuh nggak ada gitu. Terus akhirnya dia kayak ngumpat gitu kan, kayak ya kok nggak ada sih gini gitu. Terus pas nyampe rumah capek banget, terus dia mikir waktu yang dia habiskan untuk berjalan yang menyenangkan akan terhapus oleh kelelahan yang dia keselin itu tadi gitu loh. Jadi intinya adalah kalau kamu punya energi 10, jangan dipakai ke 10-nya untuk pergi, tapi ingat kalau kamu harus punya waktu untuk kembali gitu. Nah, maksudnya gitu. Jadi selama kamu pergi, kamu harus menyiapkan energi juga untuk waktu yang lain yang pada akhirnya kamu nggak menyalahkan diri kamu atau terhapuslah kesenangan kamu selama 10 tadi karena kekesalan kamu pas pulang kayak gitu. Jadi selalu sisakan energi dan jangan lakukan sesuatu kalau misalnya kamu udah nggak, I have a lot more energy gitu, tapi
jadinya kayak udah ngos-ngosan, terus udah capek, dan kita nggak menghargai lagi proses yang tadi menyenangkan tadi, itu, gitu. Paham nggak ya maksudku? Oke. Ini termasuk juga dalam kita tuh jangan ngambil keputusan saat kita seneng sih kayaknya. Karena kalau seneng tuh semua diiyain, padahal belum tentu energi kita secukup itu. Buat Jadi, janji gitu kan. aku nih sukanya membuat janji di kala senang. Terus kayak, energi nggak ternyata cukup. sulit gitu, jamnya nggak bisa Ternyata di-manage. sulit, kayak gitu deh. Selalu ingat untuk menyisakan energi berarti teman-teman. Maksudnya jangan ingat pas perginya doang, tapi juga harus punya energi pas pulang, karena kalau pulangnya berasa capek banget, jadi waktu yang dihabiskan untuk pergi tadi gitu ya akan kayak berasa aduh kesel gitu. Padahal itu udah menyenangkan. Gitu. Iya, parah deh ini kenapa rambutku ya. Oke, kita next. Oke. Ya, benar. Tapi tinggal sedikit sih namaku akan kau bawa. Iya ya, kan itu aku berdoa hari gitu ya. Lanjut dulu deh, gimana? Lanjut Sedikit dulu. yang paham. Kita yang masih saja berusaha. Oke. Yap. Wah, Pada akhirnya sudah gatal tuh Weni tuh pengen komentarin. Gimana tuh? intinya liriknya yang baru ya. Kalau tadi ada yang sama kan. Yang barunya adalah Ya. pada akhirnya tirai tertutup, pemeran harus menunduk. Pada akhirnya aku berdoa, namaku akan kau bawa. Aku sebenarnya agak bingung sih sama bagian ini, tapi kalau misalnya dilihat-lihat secara kasat mata, kayak punya indera keenam gitu. Maksudnya kalau dilihat-lihat gitu ya, pada akhirnya tirai tertutup, pemeran harus menunduk. Mungkin menurutku waktu bermain mereka ya pada akhirnya ya habis gitu ya, pemerannya harus selesai gitu, dan karena pada akhirnya kita akan menjalani masing-masing kehidupan gitu ya, makanya aku cuma bisa berdoa bahwa kamu akan selalu ingat aku gitu, maksudnya namaku akan kau bawa gitu, yang maksudnya ya kenangan-kenangan kita main barengnya, kemudian bego-bego barengnya gitu. Karena memang sudah waktunya si tirai ini tertutup gitu ya, semoga kalian mengingat hal yang baik dari pertunjukan itu gitu. That's what I think. What do you? Oke. Make sense, betul. Mm-mm. Iya. Kalau Oke, itu betul. Menurutku sangat betul malah justru ya. Tapi di sini aku juga ada kepikiran tentang ide soal lansia justru. Kayak karena apa namanya? Udah saatnya lansia itu kan tugas perkembangannya kan berarti kayak aduh aku lupa ya, tapi intinya dia tuh merefleksi kembali apa yang udah dijalaninya selama kehidupan ini, meskipun kayak nggak ada kegiatan aktif yang harus dilakukan everyday kayak bekerja, kita kan udah enggak ya. Jadi
di situ masa-masa dimana merefleksikan. Akhirnya kalau kayak teorinya Erikson kan ada integrity versus despair, di mana setelah merefleksi itu mereka jadi ingat lagi, oh aku sudah melakukan banyak hal dan aku sudah memberikan bla 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 ke generasi muda setelah aku gitu. Jadi merasa integrity. Begitupun sebaliknya despair kayak gitu. Jadi aku ngerasanya itu sih sisi lain dari lirik ini gitu, selain yang Weni jelasin. Terus soal berdoa itu kayak iya yang Weni bilang itu dalam artian berdoa mengingat itu benar juga gitu. Sama sih maksudnya bukan benar, sama maksudnya memaknai liriknya gitu. Terus apalagi ya? Aku ngerasanya itu sih. Jadi meskipun kita tadi lewatin apa ya gitu. Pada akhirnya kita akan sama-sama menutup tirai, merefleksikan diri itu nyaman, maksudnya bukan nyaman, maksudnya yang nggak ngadi-ngadi itu gimana sih? Yang nggak ngadi-ngadi, itu memang sebaiknya apa yang dilakukan di masa dewasa itu memang benar-benar yang sesuai sama diri kita aja gitu loh. Jadi kita tuh dapat maknanya gitu loh. Kalau kita terlalu memaksakan melakukan hal yang tadi kayak Weni bilang contohnya adalah hustle culture itu refleksi di masa tuanya kayak cuma ngerasa lelah, terus kayak, "Oh ternyata pas aku muda aku FOMO ya," kayak gitu. Nggak tahu pikirannya gitu. Aku belum pernah lansia sih. Cuma mungkin lebih baik selama dewasa sebelum lansia tuh memaknai hal-hal kecil dulu aja, nggak apa-apa. Selagi itu bermakna, itu akan lebih kayak kena gitu loh di hati kayak, "Oke, I'm doing great, I'm doing best," waktu itu. Kayak gitu. Iya. Bahkan nggak perlu lansia deh, nggak perlu sampai tua dulu deh. Kita aja deh di usia sekarang gitu. Kalau kita dulu cuma menghabiskan waktu buat belajar, misalnya kayak, oh ya udah kita jadi anak yang, kalau aku sih bukan anak yang rajin banget ya dulu ya. Tapi maksudnya pasti kita punya penyesalan bahwa, oh kok aku nggak ngelakuin ini ya pas masa ini, karena masa itu nggak akan ada lagi di masa kita gitu. Maksudnya every fase itu punya keistimewaannya masing-masing, punya journey-nya masing-masing yang it's not a sin untuk melewati gitu loh. Maksudnya kadang kita kayak aduh aku benci banget nih, aku pernah aku dulu pas di usia muda gitu. Oh, I'm gonna focus untuk bekerja gitu. Aku pengen fokus untuk bisa punya karir yang bagus gitu. Tapi setelah kita dewasa kayak kita mikir kenapa nggak ngabisin waktu buat main dulu, misalnya kayak gitu yang kayak ya penyesalan-penyesalan kecil yang sebenarnya kita bisa having fun dulu, main sama teman atau apalah gitu yang bisa kita habiskan waktu gitu. Tapi ya kita ngabisin memilih untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa terulang lagi. Maksudnya bukan tidak bisa terulang, maksudnya waktu-waktu menyenangkan tuh nggak bisa diulang lagi di masa yang ini gitu. Karena aku pernah nonton film apa drama gitu ya. Jadi dia itu ceritanya tentang back time gitu, dia bisa kembali ke masa lalunya dulu gitu ya. Dan memang penyesalan itu tuh suatu hal yang ya gimana ya, udah dia kelewat dan nggak bisa diulang, ya mau gimana lagi, tapi udah terlanjur nyesel, udah kesel gitu, dan nggak bisa diulang, nggak bisa terjadi lagi gitu. Nah, di situ dia pengen balik lagi ke masa lalunya, memperbaiki masa lalunya gitu, pengen si dirinya di masa lalu tuh berubah gitu Kak, sehingga di masa depan dia juga berubah. Karena kan kalau misalnya kita berubah di masa lalu, otomatis kita sekarang juga akan berubah gitu ya, secara ini ya, loop-nya waktu ya, aku nggak tahu ya, maksudnya paradoksnya waktu gitu ya gitu. Dan di situ memang si orangnya ini tuh apa namanya, banyak hal yang dia sesali gitu, misalnya contoh kayak oh dia harusnya bisa menungguin mamahnya pas sakit, atau contohnya kayak oh dia bisa main sama temennya dan sebagainya gitu, sehingga yang pas dewasa nggak bisa keulang gitu. Dan ya gitu deh, kok aku jadi ngawur. Oke. Benar. Berarti ini tentang sesuatu yang tidak bisa diulang, sehingga ketika dihadapkan dengan suatu hal di masa sekarang itu lebih baik kayak ya udah kita mindful aja, monotasking aja nggak apa-apa. Yang penting emang kita bisa ngasih sesuatu yang benar-benar 100% terhadap hal itu, karena itu nggak akan terulang, tapi hal itu akan berpengaruh terhadap masa depan kita, gimana kita melihat diri kita di masa lalu gitu. Benar. Tapi ya, nggak sih orang? Tapi talking about ini, masalah bahas terkait masa lalu ya.
Kadang kita kayak mikir kita harus straightforward gitu, harus ngeliat ke depan aja gitu. Yang masa lalu tuh biarlah berlalu gitu. Tapi sometimes lihat masa lalu tuh jadi bikin kita untuk refleksi sebenarnya gitu. Bukan berarti masa lalu itu sebuah hal yang memang nggak boleh diingat gitu. Kayak beberapa hal di masa lalu memang bikin kita lebih semangat juga, atau kita refleksi, I've been there, aku pernah melakukan sebuah kesalahan, atau aku pernah melakukan sebuah hal yang baik dan I need to be more, atau kayak ya refleksi gitu. Bukan berarti nggak boleh mengingat-ingat masa lalu tuh bener-bener kayak I don't wanna look back gitu. Nggak, menurutku sih nggak gitu ya, tapi justru malah refleksi ngingat, bukan berarti terhanyut ya, bukan berarti ya, refleksi berarti kan gini, kalau refleksi kita melihat masa lalu and then what's next gitu kan. Kalau misalnya mengingat-ingat doang ya nggak boleh, maksudnya ya kamu terlarut orang itu gitu. BTW di sini hujan, kedengeran nggak ya? Nggak aman kok. Oke, ya gitu. How do you think? Oke, kalau tentang masa lalu tadi ya, iya sih, dan kalau emang ternyata belum siap untuk merecall ingatan tentang itu, saya nggak perlu sih. Jadi kita perlu paham dulu, kita kalau ingat hal itu, mau mencoba refleksi, efeknya apa nih gitu. Kalau efeknya nggak baik dan belum ready untuk hal itu, it's okay, nggak apa-apa. Kita recall pengalaman lain yang serupa, tapi emang yang kita ready untuk mengingat itu. Karena ada beberapa ingatan yang kayak kalau ingat tuh malah, ya gitu. Tapi gitu. kamu gini nggak sih, aku jadi ini bahasa receh ya. Aku tuh kalau misalnya nih ya, lagi ngelakuin apa misalnya sendiri atau sama orang lah misalnya, aku lagi ngelakuin sesuatu, terus tiba-tiba inget suatu kebodohanku yang aku lakukan di masa lalu, terus aku tuh tiba yang kayak anjir bego banget kayak gitu loh, kayak aku sampai terucap iya bener itu ya maksudnya bukan aku doang yang ngerasain ya gitu, big girl ya bener kan, ngerasain kayak jijik sendiri terus kita ngumpat di mulut, iya kan. Aku pernah ini bawa motor, terus kan di lampu merah, terus kan lampu merah kan lama banget ya, apalagi di Longgowan situ itu loh lama banget. Terus kayak ngelamun, terus kayak ngeliat apa-apa, terus kayak aku mau ingat satu kebodohanku, ya Allah bego banget gitu, kayak bego banget sih, terus orang-orang pada ngeliat gitu. Terus aku pura-pura lagi telepon. Oh my god, iya berarti kita bego harus ingat, gitu. Kita harus sadar diri kita lagi di mana ya. Takutnya ada reaksi-reaksi yang iya kayak gitu. Tapi emang kadang kalau ya mengingat-ingat gitu, tapi abis itu kita aduh udah kamu inget ya. Tapi kalau diingat-ingat lagi ya lucu ya, bego gitu-gitu. Oke deh, sama-sama ternyata ya usia segini tuh emang sukanya geli-geli geblek gitu loh. Geli geblek. What does that mean? Nggak tahu, aku salah ngomong. Ini di-cut ya. Yo. Nggak bakal di-cut sih kalau Weni mah. Kalau mah enggak ya, males. Lebih tepatnya males sih, guys. It's okay, nggak apa-apa. Beranjak dewasa. Diterimalah sisi tululnya. Sisi tololnya, sisi begonya. Gitu. Iya. Semuanya ya pada akhirnya semuanya ya diketawain aja gitu. Dunia ini sudah terlanjur begini adanya, dan kita juga memang begini adanya. Terus besok nih kalau kita udah umur 30 lihat ini video kayaknya astagfirullahaladzim gitu, kayak hapus YouTube, tolong hapus YouTube gitu kan. Maafkan aku netizen gitu. Nggak penting banget ya Allah. Iya. Tapi iya sih. Aku tuh nggak apa-apa. Maksudnya kita, tapi gini ya, untuk 5 tahun ke depan mungkin akan jijik ya, tapi mungkin setahun ke depan kita akan melihat kita pernah begini, jadi refleksi juga sih menurutku. Tapi kalau 5 tahun atau 10 tahun ke depan sih mungkin akan jijik ya, but it's okay, kita punya jeda digital dan kita akan melihat gue pernah muda nih, gue pernah mukanya glowing gitu, atau ternyata gue se-glowing itu ya dulu, sekarang udah tua misalnya, udah keriput gitu. Gitu. Oke, pernah berkarya bersama Cici ya lewat Zoom gitu. Walaupun kita LDR-an tetap berkarya. Kurang keren apa kita? Iya. Kak, remaja apa namanya? Remaja apa ini? Apa ini? Ya, yang di pilar. Oh, remaja bertanggung jawab, remaja beraksi. Apa sih? Oke. Remaja sakti. Beraksi. Oh iya. Kita masih remaja tahun ini masih kan 24 kan? I'm gonna turn into 24. Oh my God. Tahun depan, bye remaja, beranjak dewasa dong. Beranjak dewasa dan we need to face the real world. The real world, makanya cuci baju. Apa sih? Oke,
kita lanjut ke Oke, baiklah. anyway, ini tuh udah sama semua liriknya. Habis. Gimana dong? Ya udah kita close aja, nggak apa-apa sih sebenarnya, liriknya hampir sama. Nanti kalau kita play lagi nanti copyright lagi gitu. Iya, nih aku belum bisa ngatasin copyright, ajarin ya. Ayo, ngatasin copyright. Iya, tapi kan ya udah. Nanti kalau kalian ada request misalnya mau bahas lagu tertentu atau mau bahas film atau mau bahas drama juga boleh, nanti Afafa akan diminta untuk nonton. Kalau aku sih santai ya nonton drama ya. Bercanda. Kamu ngebak gitu sih kayak. Ya Allah, ya nggak apa-apa deh kalau ada request. Mudah-mudahan nggak ada request. Iya. Maksudnya ya, request guys. lagu aja, Iya. lagu atau film. Film Iya. ada sinopsisnya. Emang ada sinopsis drama ya? Nggak ada kan? Ada tapi recap gitu loh, yang kayak kamu pernah nonton YouTube kayak mystery recap, jadi ada film yang durasinya 2 jam jadi di recap cuma 12 menit gitu, diceritain sama orangnya gitu, dan you can just watch in YouTube actually. Oke, apapun demi Winis akan aku lakukan karena saya beranjak dewasa. Oke, baiklah. Aku jadi pengen minum cola deh. Kemarin kita minumnya sambil minum cola ya, sekarang aku sambil minum air putih ya. Ini air putih juga. Oh my God, kita sama lagi. Kita tua. Kita sudah tua. Oke. Oke. Gitu. Bye-bye Winis. Belum kita simpulkan dulu. Jadi udah mau bye-bye aja nih ibu ya. Ya, jadi memang iya terus aku kayak bilang. Ya, jadi lagu ini memang menggambarkan bahwa kita harus ready untuk beranjak dewasa, dan memang ada beberapa hal yang memang kita mungkin terlewatkan atau relakan waktu dan sebagainya. Tapi apapun itu, ya kita jalani karena dunia sudah terlanjur begini dan kita memang make mistake dan lain sebagainya. Jadi ya accept yourself and then ya andalkan diri kita sendiri. Begitu. Kalau dari Afafa gimana? Oke. Jadi dewasa itu memang penuh tantangan ya, agak-agak serem gimana gitu. Tapi hadapin aja, dinikmatin aja asli, karena ya emang ini harus kita hadapin, tidak akan terulang. Terus juga ya kita sama-sama lucu kok. Kita sama-sama baru pertama kali jadi dewasa ya, jadi sama-sama lucu nggak apa-apa. Ada temennya juga lucu, juga tulil gitu menghadapi kehidupan dewasa ini. Apa seru banget, dan someday kamu akan berterima kasih dengan diri kamu sendiri karena sudah sebaik itu menjalani ini semua. Benar. Dan masih hidup di umur itu. Mantap. Ngeri banget sih. Takut juga nih. Ya. Salah. Ya udah segitu aja teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Itu penting. Ya, share ke teman-teman kalian untuk terserah lah ngapain. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.